Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibika wa rasulika wa nabiyyina wa syafi'ina anta maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihil kiram ajma'in al-ayyama ba'du. Bapak Ibu, sahabat dan kawan-kawanku semuanya yang saya banggakan, yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah. Mudah-mudahan senantiasa sahabatku semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan serta keberlimpahan semuanya. Sahabatku semuanya, melalui video ini audio ini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita membahas tentang begitu dahsyatnya sholat, maka di dalam bagian sholat salah satunya adalah suratul Fatihah. Maka seyogyanya kita akan memahami hakikat ataupun ma'rifat daripada suratul Fatihah. Suratul Fatihah disebut juga Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Ummul Kitab, ibunya kitab, ya. Dari 6.666 ayat, 114 surat dan 30 juz. Jika dirangkum, maka rangkuman dari keseluruhan itu ada di dalam suratul Fatihah. Suratul Fatihah sendiri ketika dirangkum lebih sederhana ada di dalam Al-Fatihah. Makanya banyak sekali ya teman-teman santri yang di berbagai pondok pesantren, khususnya pondok-pondok Quran, sampai sekarang masih banyak pesantren yang menerapkan santri baru selama 41 hari ya ngajinya hanya Al-Fatihah saja. Kata para yai, para guru, kalau 41 hari Al-Fatihah lancar ya, sudah benar makharijul huruf dan seterusnya, maka insya Allah bacaan berikutnya akan mudah. Itu salah satu fadilahnya. Nah teman-teman, Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Disimpulkan, dirangkum ada di dalam bismillah. Saya akan menyoroti dari kalimat bismillah. Yang pertama saya soroti adalah Bismillahirrahmanirrahim terdiri dari 3 kata ya. Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya. Bismillah memiliki makna yang begitu dalam. Ar-Rahman begitu juga dan Ar-Rahim begitu juga, termasuk pesan-pesannya untuk perbaikan kehidupan kita. Sebelum saya menyampaikan tentang itu, saya akan sedikit cerita. Dikisahkan dalam suatu waktu ya di Arab sana ada seorang ulama besar. Ulama ini heran ya, heran kepada seorang penjual es ya. Kalau di sini mungkin penjual dawet gitu ya. Kenapa beliau heran? Karena beliau melihat pedagang es ini ya, ketiga anaknya menjadi ulama besar semua. Ketiga anaknya menjadi hafizul Quran, kemudian hafal berbagai hadis, berbagai kitab dan seterusnya. Sehingga anak-anaknya menjadi orang-orang soleh, orang-orang yang cukup dihormati pada masa itu. Lalu sang syekh tadi menemui pedagang es, menanyakan, wahai pedagang es ya, apa rahasiamu sehingga Allah karuniakan kamu punya anak-anak yang begitu luar biasa? Pedagang es tadi menjawab, tidak ada amalan spesial yang saya lakukan, saya hanya orang biasa
dan saya hidup sederhana seperti halnya kebanyakan masyarakat. Saking penasarannya, sang syekh tadi kemudian minta izin kepada pedagang es tadi untuk menginap di rumahnya pedagang tadi. Singkat cerita, setelah beberapa hari menginap di rumahnya pedagang es tadi, sang syekh tidak menemukan amalan istimewa yang dilakukan oleh pedagang es tadi. Begitu mau pulang, beliau mencoba mencermati ya, si pedagang tadi ketika dia menyiapkan bahan-bahan adonan untuk esnya itu ya, mungkin kalau di Indonesia ya seperti tepungnya, cendolnya dan seterusnya itu ya, pada saat menyiapkan bahan baku dagangannya tadi ya, orang ini setiap mau melakukan tindakan apapun membaca bismillah, dan setelah selesai diakhiri dengan alhamdulillah ya. Jadi mau ngambil air bismillah, selesai alhamdulillah, mau ngangkat piring, mau mengangkat mangkok bismillah, setelah mangkok diletakkan alhamdulillah lagi, dan seterusnya. Jadi setiap aktivitas-aktivitas kecil selalu diawali dengan bismillah dan alhamdulillah. Lalu sang saya tadi tanya, wahai pedagang, kamu melakukan ini gitu ya, melakukan tindakan ini sudah berapa lama? Sang pedagang tadi mengatakan bahwa sudah sejak dahulu kala ya, karena saya diajarkan orang tua bahwa mengawali sesuatu harus dengan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah, maka itu yang saya amalkan. Karena hanya itu yang saya bisa, kata pedagang tadi. Maka sang saya baru menyadari, oh ini toh ternyata rahasianya, sehingga Allah karuniakan anak-anak yang luar biasa solehnya, yang kualitasnya sungguh sangat luar biasa kepada si pedagang tadi. Bapak Ibu sahabat, dari kisah tadi kita bisa menyimpulkan bahwa sesuatu yang kecil ketika dilakukan dengan istiqomah maka hasilnya luar biasa. Amalan-amalan di dalam agama kita diajarkan begitu banyak amalan, tetapi seringkali kita menyepelekan amalan-amalan yang kecil ya. Bahkan kalau kita lihat, coba renungkan, mulai dari kita bangun tidur sampai kemudian malam kita tidur lagi, ada berapa banyak aktivitas kita yang kita lakukan ya, yang tidak kita sertai dengan asma Allah. Misalkan kita bangun tidur, apakah kita duduk dulu atau bagaimana? Kalau duduk dulu, sambil mau duduk kita bismillah apa enggak? Dari duduk mau berdiri bismillah apa enggak? Misalkan mau ke kamar mandi baca doa enggak? Keluar kamar mandi baca doa enggak? Di kamar mandi kita ngambil air dan seterusnya, diawali dengan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah atau tidak? Kenapa ini menjadi penting? Kawan-kawan dan sahabatku semuanya, ini menjadi sangat penting untuk kita perhatikan. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui bersama, bahwa kelak di yaumul hisab seluruh anggota badan tubuh kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dan anggota tubuh kita akan bersaksi atas apa yang kita lakukan di dunia. Pertanyaan sederhana adalah, bagaimana tangan, kaki, mulut kita kelak akan bersaksi baik di hadapan Allah? Tentu ya, tidak hanya ketika tangan, mulut, mata, telinga, kaki digunakan untuk melakukan kebaikan, tentu tidak hanya itu. Tetapi bagaimana kita mampu menggerakkan tangan, kaki, rambut, ya, mata, hidung, telinga, dan seluruh anggota badan tubuh kita untuk selalu zikrullah, untuk selalu berzikir menyebut asma Allah. Di setiap hembusan nafas kita, di setiap aliran darah kita, bagaimana di sana ada kalimatullah. Coba bayangkan ya, kalau itu kita lakukan, kira-kira betapa dahsyatnya yang akan terjadi. Kenapa? Coba lihat kawan-kawan, seringkali kita tidak menyadari ya, nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu sangat luar biasa. Tapi tidak kita sadari. Yang kita sadari hanya karena doa-doa kita yang mungkin masih tertahan, belum dikabulkan, dan seterusnya.
Sehingga itu saja yang selalu menjadi ukuran syukur. Ya. Kalau doa, kalau niat, kalau hajat kita dikabulkan, kita melakukan syukuran, ya, mengadakan pesta dan seterusnya. Tetapi hal-hal yang kita anggap remeh, kita anggap kecil, tidak pernah atau jarang untuk kita syukuri. Padahal kata Allah, bersyukurlah maka akan tambah nikmat. Syukur kuncinya. Dan salah satu syukur yang paling utama, yang paling penting adalah membumikan kalimat Allah di dalam setiap detak jantung kita, di dalam setiap deru nafas kita, di dalam setiap aliran darah kita. Maka bismillahirrahmanirrahim, kalimat yang pertama adalah bismillah, dengan menyebut asma Allah. Ayo, kalimat bismillah ini seyogianya kita terapkan dalam setiap hembusan nafas kita. Coba kawan-kawan hitung. Andai kata nafas kita, ya, ini kita harus membayar. Seperti halnya orang sakit di rumah sakit, mereka pakai oksigen. Ya. Kira-kira andai kata kita hidup di dunia ini 63 tahun, kira-kira kita menghabiskan berapa ratus atau berapa ribu tabung oksigen. Satu tabung atau per liternya itu harganya berapa? Coba dihitung teman-teman, biar kita bisa bersyukur. Sekitar tahun 2018 saya pernah menghitung, pada saat itu harga oksigen per liternya kurang lebih Rp2.500. Kalau kita hidup 63 tahun, kesimpulan akhirnya kurang lebih kita harus membeli oksigen tadi senilai 53 miliar. Bayangkan kawan-kawan, hanya untuk membayar nafas saja kita tidak mampu. Andai kata kita harus membayar nafas ini, kok sebegitu sombongnya, kok sebegitu riaknya, takaburnya diri kita. Nikmat yang begitu besar tidak pernah kita syukur. Yang kita ingat-ingat hanya nikmat-nikmat atas doa-doa kita, atas keinginan kita, dan lain sebagainya. Belum aliran darah kita, ya, belum sehatnya tulang-tulang kita, lengkapnya tubuh, bagian tubuh kita, badan kita, ya, lancarnya aktivitas kita setiap hari. Coba deh renungkan itu semuanya, coba hitung, bandingkan. Kalau kesempurnaan fisik kita ini, ya, pekerjaan kita ibarat kemudian dikerjakan orang lain, kita harus bayar berapa? Coba kalikan, andai kata kita hidup 63 tahun, berapa juta, berapa miliar, berapa triliun kita harus membayar itu semuanya. Dan Allah gratiskan semua itu. Toh kenyataannya begitu sudah digratiskan, kita belum juga mensyukuri semua itu. Padahal sahabatku semuanya, dengan kita mensyukuri semua itu, Allah akan menambahkan nikmatnya. Dan salah satu cara mensyukuri yang terbaik adalah dengan membumikan kalimat Allah di dalam setiap hembusan nafas, setiap aliran darah, setiap langkah kehidupan, setiap langkah aktivitas kita setiap hari. Maka bismillah dengan menyebut asma Allah adalah membumikan kalimat Allah di dalam setiap rutinitas kita sehari-hari. Yang kedua, Ar-Rahman. Ar-Rahman yang berarti Maha Pengasih. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Sedikit saya menjelaskan. Pengasih dan penyayang, Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan makna keduanya pun masih semu. Kalau di pesantren cukup jelas itu dimaknai. Kenapa? Karena di pesantren salaf tradisional, ya, pemaknaannya menggunakan bahasa Jawa, yang bahasa Jawa ini
jumlah kosakatanya jauh lebih banyak daripada bahasa Indonesia. Maka Bismillahirrahmanirrahim berarti bismillah utawi nyebut asmane Gusti Allah, ya. Ar-Rahman kang welas asih ing dalam donya akhirat, Ar-Rahim tur kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Ar-Rahman ini adalah belas kasih Tuhan, belas kasih sayang Allah di dunia dan akhirat. Artinya apa? Ar-Rahman ini berlaku kepada seluruh makhluk hidup tanpa kecuali, baik itu yang taat maupun yang ingkar, baik itu yang syukur nikmat maupun yang kufur nikmat, baik itu yang takwa maupun itu yang kafir, baik yang sehat maupun yang sakit, yang kaya maupun miskin, dan seterusnya. Semua Allah sama ratakan. Artinya Ar-Rahman itulah yang menjamin kebutuhan kita, dijamin kecukupannya oleh Allah. Berbeda dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim kang welas asing dalam akhirat bloko. Ar-Rahim hanya untuk akhirat. Ya. Kalau Ar-Rahman ini kita mau taat mau tidak taat, kita sholat mau kita maksiat, ya, kita mau jadi ahlul ibadah atau ahlul maksiat, semua kebutuhan kita pasti Allah jamin. Makanya seringkali kita dengar dari para pendakwah, para penceramah, para kiai, ya, setiap bayi yang lahir ke dunia mereka suci dan Allah sudah jamin rezekinya. Yang kedua, teman-teman, coba lihat di Quran surat An-Najm mulai ayat 43 sampai ayat 48. Di sana Allah jelaskan, ya, laki-laki lawannya perempuan, siang lawannya malam, ya. Dan yang terakhir, kaya lawannya ternyata bukan kemiskinan, tapi kaya lawannya adalah kecukupan. Maka miskin itu tidak ada. Yang ada itu adalah cukup. Pertanyaannya adalah, maukah kita bersyukur dengan itu atau tidak? Selama kita mau bersyukur dengan itu, maka Allah akan mencukupi segalanya apa yang kita butuhkan. Bahkan ketika kita tidak bersyukur sekalipun, Ar-Rahmannya Allah menjamin Allah akan memenuhi apa yang kita butuhkan. Maka kita nggak perlu heran ketika di luar sana ada orang-orang yang ahlul maksiat, ya, yang harta bendanya banyak, bisnisnya lancar, gitu ya, usaha apa-apa lancar dan seterusnya. Kita nggak perlu heran, karena itu sifat rahmannya Allah. Bisa jadi, ya, karena itu cara Allah untuk menyadarkan orang tadi. Bisa jadi itu istidraj. Hati-hati dengan istidraj. Istidraj adalah satu kondisi yang Allah sedang ngelulu, ya. Ngelulu itu apa maunya, ya, Allah datangkan terus, ya, seperti halnya Fir'aun dulu. Itu dikasih istidraj sama Allah, dikasih kekuasaan, dikasih harta benda yang banyak, hampir semua keinginannya selalu terkabulkan, tapi dia jauh dari Allah. Kita nggak perlu iri dengki dengan orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena orang-orang seperti itu kemungkinan besar mereka sedang mendapatkan istidrajnya Allah. Ya. Yang kedua, teman-teman, coba lihat lagi. Banyak juga orang-orang yang mereka beribadah, mereka melakukan perintah-perintah Allah, kemudian urusan dunianya serba berkelimpahan. Apakah mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan kenikmatannya Allah, rahmannya Allah, rahimnya Allah, atau mereka justru ada yang mereka itu karena istidrajnya Allah? Dua kemungkinan itu bisa saja terjadi, ya. Maka kita tidak perlu ambil pusing, kita tidak perlu terlalu ngurusin semua itu, ya. Biarkan itu menjadi urusan masing-masing. Yang harus kita lakukan adalah kita belajar
Dari kondisi-kondisi itu kita mempelajari bahwa semua yang terjadi bisa jadi itu adalah sifat rahmannya Allah, bukan rahimnya. Karena ar-rahim, kang welas asih dalam akhirat, ini memiliki dua dimensi pandangan atas tafsirnya. Yang pertama, ar-rahim ini hanya sifatnya Allah yang diberikan ketika kelak sudah hari kiamat. Kalau saya pribadi meyakini ar-rahim ini juga diberikan selama manusia masih di dunia. Buktinya mana? Contoh, di luar sana atau di sekitar kita, ya, banyak orang-orang yang gajinya puluhan juta, pendapatan penghasilannya puluhan juta, ratusan juta, tapi mereka masih korupsi, mereka masih memakan hak orang lain, bahkan memakan hak anak yatim, mereka masih merampas haknya orang lain dan seterusnya. Sementara banyak sekali, ya, orang-orang yang mereka gajinya pas-pasan, bahkan kalau dilihat nominalnya sangat tidak layak gitu ya, tetapi kehidupannya biasa-biasa saja. Mereka kebutuhannya cukup, bisa makan, bisa menyekolahkan anak, keluarganya juga bahagia dan seterusnya, ya. Banyak di sekitar kita, ada guru-guru diniyah, ya, guru-guru TPA, kemudian apalagi ya, banyak kan ya, guru-guru TK, SD, MI dan seterusnya, yang beliau-beliau semua yang masih sukuan-sukuan, masih pengabdian, berapa sih gajinya? Tapi Allah cukupi kehidupannya. Kenapa? Karena di sana ada keberkahan. Sementara yang mereka gajinya banyak dan seterusnya, ya, kenyataannya kalau tidak diberikan sakit ke dirinya, anaknya, keluarganya, ya, biasanya anak keturunannya nakal-nakal dan seterusnya. Atau kalau kayak gitu rumah tangganya yang selalu bermasalah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memahami ar-rahim kalau bagi saya adalah ar-rahim ini diberikan kepada hamba-hamba terpilih, umat-umat Rasulullah yang terpilih, ya. Maka yang harus kita pikirkan, kita renungkan, kita sadari adalah apakah kita sudah menjadi bagian dari hamba terpilih tadi atau belum? Apakah kita sudah menjadi bagian dari umat Rasulullah yang terpilih mendapatkan rahimnya Allah tadi atau belum? Jika belum, kejar, lakukan perbaikan, taubatan nasuha, lakukan ibadah yang semaksimal mungkin. Jika sudah, pertahankan keistiqomahan kita. Yang bisa merasakan kita sendiri. Kita tidak bisa menjustis orang lain, dia itu dapat istidrot, ya, dia itu dapat rahmatnya Allah, dia itu dapat ampunannya Allah, dapat nikmatnya Allah. Kita nggak bisa. Maka cukuplah kita pelajari, kita renungkan untuk diri kita sendiri. Itu sahabat semuanya. Maka kawan-kawanku semuanya, ya, biar kita mendapatkan rahman dan rahimnya Allah, kembali kepada lafaz bismillah. Kuncinya adalah dengan menyebut asma Allah. Yuk, ini kita bumikan di dalam jiwa kita, di dalam kehidupan kita, di dalam perilaku kita sehari-hari, di dalam rumah tangga kita, di dalam setiap aktivitas kita. Lakukan semuanya dengan diawali dengan bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim. Ya, coba kita belajar itu untuk mengistiqomahkan setiap aktivitas-aktivitas kecil kita. Bangun tidur, bismillah, berdiri, bismillah, ke kamar mandi, bismillah, di kamar mandi lakuin apa, bismillah, kembali lagi, ganti pakaian, bismillah, ya, mau pakai baju, bismillah, dan seterusnya, ya, mau berangkat kerja, bismillah, mau nyetar motor atau mobil, bismillah, dan seterusnya. Coba semuanya kita awali dengan bismillah, ya. Cobalah istiqomah selama 41 hari. Setelah itu rasakan bagaimana
nikmatnya hidup, bagaimana nikmatnya kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawanku, sahabatku semuanya yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita ulas panjang, lebar, dan dalam sekali maknanya, saya hanya menyampaikan inti-intinya saja. Selain itu, kemudian di dalam bismillah kalau kita pelajari lagi, ya, bismillahirrahmanirrahim itu terdiri dari 19 huruf. Ya, ada angka 1 dan angka 9. 1 itu adalah Esa, Allah yang Esa, Allah yang tunggal, Allah yang tidak diperanakkan, tidak beranak. Ya, Allah yang maha segalanya. 9 itu angka tertinggi, memiliki ketinggian derajat, kemuliaan. Allah itu mulia, Allah itu tinggi. Orang-orang yang mengamalkan bismillah, maka Allah pun akan memberikan ketinggian. Dan seterusnya, kalau kita ambil ibrohnya daripada angka 1 dan 9. Kemudian 19 huruf, ya. Di situ ada huruf ba misalkan, ya. Huruf ba itu artinya apa, sin apa, mim apa, dan seterusnya. Masya Allah, luar biasa lezatnya kalau kita pelajari satu demi satu. Dan ketika saya mengulas itu, waduh, ya, dalamnya luar biasa. Dalamnya luar biasa dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kita membahas tentang hal itu, ya. Suatu contoh misalkan huruf ba, ya. Di dalam huruf ba itu menunjukkan adanya alam wahdah. Apa itu alam wahdah, ya, dan seterusnya, itu penjelasannya luar biasa. Kemudian huruf sin, ya. Di dalam sin itu alam wahidiyah, yaitu ilmu yang 3 asma, ya, ahadiyah, wahdat, wahidiyah, dan seterusnya. Di dalamnya luar biasa lezatnya kalau kita ulas satu demi satu. Kemudian huruf mim, ya, huruf mim itu menunjukkan adanya roh idafi. Apa itu roh idafi? Yaitu manusia yang sejati, dan seterusnya, menunjukkan adanya af'al sejati, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu Masya Allah lezatnya, dan seterusnya, ya, sampai kemudian kata him, ada ha, ada ya, ada mim. Itu kalau kita bahas per hurufnya saja, ya, mau kita bahas 3 jam, 5 jam pun tidak akan habis. Begitu luar biasanya makna hakikat daripada bismillahirrahmanirrahim. Maka secuil yang saya sampaikan tadi, ayo kawan-kawan, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, karena itu berkaitan semuanya, ya. Kenapa tasbih ada 99 dibagi 3 menjadi 33, berkaitan dengan bismillah kayak apa, gitu, ya. Tujuannya diciptakan tasbih tadi. Kemudian yang pegang tasbih adalah jari telunjuk kita. Kenapa? Ketika kita atahiyat juga pakai jari telunjuk, ya. Itu semua ternyata di dalamnya mengandung rahasia-rahasia yang luar biasa, yang semua tadi adalah bagian dari cara kita untuk mengenal Allah, bagian dari jalan kita untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan singkat ini saya sampaikan. Di lain waktu insya Allah akan kita bahas lebih dalam lagi. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita semuanya. Jika ada manfaatnya, ada gunanya atas apa yang saya sampaikan, semua karena kehendak Allah. Dan jika ada kekurangannya, semua berasal dari diri saya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan kekuatan kecuali bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Mari perbaiki tauhid kita untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, pribadi yang mukhlisin, pribadi yang senantiasa dibimbing dalam setiap langkah gerak kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wa afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.